Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean untuk Timnas U23. Nah, ini alhamdulillah ya kabar terbarunya ini akhirnya Timnas Indonesia ini sudah tiba ya di Paris. Dan ini membuat kita juga semakin lebih semangat lagi dengan bagaimana gairah para pemain Timnas yang kelihatannya ketika turun dari pesawat kemudian menuju bandara dan kemudian menuju hotel, mereka sepertinya menikmati ya. Artinya semoga saja ini bukan menjadi beban ya bagi mereka karena memang melawan Guinea ini ya bisa dibilang kalau untuk kemungkinan menangnya itu juga sangat 50-50. Dan kalau dilihat dari kekuatan Guinea itu bukan tim yang sangat mudah untuk dikalahkan ya. Karena memang dia sudah mengalahkan Mali, kemudian Kamerun, kemudian Mesir. Nah, ini artinya memang tim ini sebenarnya dari segi kekompakan dan juga kekuatan dibanding dengan Indonesia itu sangat jauh lebih berbeda. Tetapi tidak masalah teman-teman, kita akan coba ya membahas mengenai Guinea ini agar nantinya kita memiliki persiapan yang sangat matang untuk bisa menghadapi tim tersebut di tanggal 9. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk membangun channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke, ini langsung saja teman-teman. Saya mendapatkan informasi terbaru ya mengenai Guinea ini. Terbarunya ini adalah 4 pemain senior ya. Yang kemarin sebenarnya sudah 5 ya pemain senior, sekarang datang lagi 4 pemain senior ini sudah resmi ya. Ini sudah diumumkan juga di laman website federasi bahwa ada 4 sosok yakni Ilaix Moriba yang bermain untuk Getafe dengan market value 5,52,14 miliar. Nah, ini ternyata akan menjadi bagian di saat melawan Indonesia tanggal 9 nanti. Nah, Ilaix Moriba ini juga mantan pemain Barcelona dan dia juga akademi La Masia dan dirinya pun bersama tim Barcelona senior dia sudah mengantongi kurang lebih ya di sini saya melihat datanya itu 12 penampilan di tim senior. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Usianya juga relatif muda, 21 tahun. Ini membuktikan bahwa Ilaix Moriba ini bukan pemain sembarangan. Kemudian selanjutnya ini ada Ibrahim Diakite. Nah, Ibrahim Diakite ini saat ini bersama klub ini nonton ya, klub Norwegia, Stade Lausanne ya. Di sana dia bermain dan saat ini untuk market value-nya ini 15,64 miliar. Oke, kemudian selanjutnya ada Farsinet Conte. Nah, Farsinet Conte ini saat ini bermain untuk SC Bastia ya dengan market value-nya 13,91 miliar. Dia saat ini berada di Liga 2 Prancis dan ini juga ketambahan satu lagi yakni Saido Show. Nah, Saido Show ini saat ini bermain untuk Strasbourg ya yang juga berada di Liga Prancis ya, Liga 2 Prancis. Dan dia pun memiliki market value 34,76 miliar. Nah, kalau dilihat dari semua itu ya tentu kita juga harus waspada. Kita akan menunggu juga bagaimana respon dari PSSI terkhusus ya, karena memang saat ini sedang mengupayakan dua sosok, yakni Elkan Bagot dan juga sosok Justin Hubner. Ya semoga saja dari PSSI ini ya kita mendapatkan kabar ya dan juga beberapa angin segar, karena memang kita tidak ada pilihan lagi ya selain ya bagaimana kita harus memaksimalkan ya apa yang sudah menjadi kekuatan Indonesia. Dan untuk saat ini ya, kalau dilihat memang kita ya sudah diberikan 4 pemain kejutan ya. Dalam hal ini kejutan dari Guinea. Dan seharusnya kita sebagai pendukung timnas Indonesia, kita jangan sampai di sini mungkin terlalu berlebihan ya. Apa yang sudah menjadi target Sintayong itu sudah tercapai, itu poinnya. Dan masalah saat ini Indonesia lolos Olimpiade atau tidak, ya kita semua berusaha dan Sintayong pun juga pasti berusaha. Tetapi kalau memang nanti kita tidak diizinkan ya untuk bisa lolos ya karena memang kita kalah dan sebagainya. Tetapi ya kita jangan menyesal.
Dan ini harapannya kasus seperti sosok Marcelino Ferdinand kemarin itu tidak terulang. Mengapa demikian? Ternyata penghancur karir pemain itu bukan hanya dari internal pemain itu sendiri, tetapi juga dari eksternal ya, dari luar diri pemain. Siapa? Ya termasuk kita ya, yakni salah satu netizen ataupun semua netizen yang memang di situ merebut hak-hak dari pemain-pemain kita. Contohnya seperti ini. Dari bagaimana dia bermain, seperti sosok Marcelino Ferdinand ini memang ya kurang terlalu bagus ketika melawan Irak kemarin. Itu harus diakui. Dan individualisnya itu sepertinya kelihatan. Tetapi seperti ini nonton. Di sini bukan berarti saya membela Marcelino Ferdinand ya. Tetapi memang kalian harus sadar juga bahwa sosok Marcelino Ferdinand ini saat ini fasenya sedang fase berkembang. Dan kalau kalian melihat ya, Marcelino Ferdinand ini bermain kurang stabil, itu hanya melawan Irak saja. Bukan berarti dari segi kontribusi timnya tidak ada, bukan itu. Tetapi beberapa keputusan ya saat melawan Irak kemarin, beberapa keputusan dari dia yang itu membuat banyak pihak itu kecewa. Keputusan ya, bukan berarti permainannya buruk. Kalau saya menilai dari permainan saat melawan Irak ya, itu dia mampu untuk membantu tim ya. Selain sosok Nathan Cho, kemudian Justin Hubner, Ivar ya. Sosok Marcelino Ferdinand ini adalah pemain yang memang sangat membantu di kinerja tim. Tetapi hanya satu kesalahan kemarin ya saat melawan Irak ya, karena dia terlihat seperti egois ya, sehingga banyak netizen ya supporter timnas ya yang dalam hal ini menyerang ya Instagram akun resmi Marcel, bahkan menyarankan klub untuk memecat Marcelino Ferdinand. Kalau sudah mengarah ke situ ya, menurut saya itu saya tidak membenarkan hal itu. Dan itu sudah di luar kontrol ya. Dan itu sangat berlebihan menurut saya sebagai pendukung timnas Indonesia. Artinya kita harus lebih bijak lagi. Dan ditakutkan seperti ini. Ini kemarin seharusnya kita sudah belajar dari saat melawan Irak. Dan kalau ya melawan Guinea nanti kita ya mungkin dalam hal ini ada nasib terburuknya kita harus kalah ya. Ya jangan sampai kita sebagai supporter itu memiliki ya pesan, kemudian hujatan dan juga beberapa kritikan yang sangat mendalam karena kasihan Marcelino, kasihan pemain dan kita sangat membutuhkan Marcelino untuk lebih berkembang lagi. Dan yang sangat luar biasa menurut saya seperti ini. Anggapan netizen Indonesia ya, terkhusus pendukung timnas Indonesia saat ini mengenai kedalaman skuad itu memang ada sedikit terbagi-bagi dan berbeda kualitas. Kualitas dari pemain lokal ya dan juga kualitas dari pemain keturunan itu memang sangat berbeda. Tetapi ya saat ini ya kalau dilihat dari beberapa pola pertandingan, Marcelino Ferdinand ini bisa dikatakan adalah pemain yang sangat berkontribusi penuh oleh tim, berkontribusi penuh untuk bagaimana taktik yang dijalankan oleh Sinteyong. Oleh sebab itu wajar saja jika sekelas Roberto Mancini pun memuji ya bagaimana kualitas dari sosok Marcelino Ferdinand ini. Jadi intinya seperti ini. Tanggal 9 itu bukan waktu yang lama lagi ya. Sekarang sudah tanggal 6. Artinya baru mendarat tadi pagi, kemudian timnas Indonesia persiapan langsung sore nanti untuk latihan ya. Kemudian nanti akan ada beberapa recovery, ya, pemulihan dan pasti itu akan lebih melelahkan lagi. Dari segi stamina semoga saja ya karena sudah mulai lama jaraknya ketika melawan Irak, dari segi stamina semoga saja timnas Indonesia ini mampu untuk lebih tampil all out dan tampil berkembang. Karena memang kemarin sangat terlihat jelas ya saat melawan Irak dari segi fisik ya dan juga stamina kita mulai letih sekali, bukan hanya timnas kita ya tetapi timnas Irak juga. Tetapi kalau dibilang mana yang lebih letih antara Indonesia versus Irak kemarin, ya jelas Indonesia karena memang dari komposisi pemain yang diturunkan oleh Sintayong ini tidak stabil ya. Kekuatan timnas Indonesia antara pemain inti dan juga cadangan itu
agak gap-nya itu sedikit jauh kalau menurut saya. Jadi wajar saja jika Sintayong memang menurunkan pemain itu saja. Karena tidak ada pilihan lain, apalagi untuk bersaing di level Asia. Dan tambah lagi, kita untuk level untuk playoff ini ya melawan Guinea ini kita tidak akan diperkuat oleh Rizky Ridho. Jadi kita sudah hilang masalah bagaimana kita menyalahkan pemain, kemudian kita menghujat pemain. Nah, menurut saya kita harus bijak dalam melihat perkembangan timnas. Ya kita harus bangga karena kita sudah lolos semifinal. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Targetnya itu 8 besar. Kemudian kita bisa lolos ke semifinal. Itu pun karena target pribadi dari pelatih. Nah, ini artinya memang apa yang sudah menjadi jalan hingga saat ini patutlah kita harus memberikan apresiasi. Nah, bagaimana menurut kalian tonton dengan tambahan pemain Guinea ya 4 pemain langsung ya itu pun 4 pemain senior. Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan mampu untuk mengalahkan ya untuk bisa mengunci tiket di Olimpiade Paris? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.